Baik, Tribuners, kita akan segera press release ya terkait penyalahgunaan narkotika yang diungkap oleh Narkoba Polres Cimahi. Jadi sempat disampaikan bahwa ada sepasang suami istri ya yang melakukan penyalahgunaan narkotika sebagai penjual narkotika jenis ganja. Gila dan bicaranya drama. Udah belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, salam kondisi. Baik, alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini kembali Polres Cimahi akan melaksanakan atau melakukan rilis terkait dengan hasil ungkapan dari Sat Narkoba Polres Cimahi dari kurun waktu 2 minggu ke belakang sampai dengan hari ini. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Sat Narkoba Polres Cimahi dalam kurun waktu 2 minggu setidaknya telah berhasil mengungkap sejumlah 34 kasus dengan total 41 tersangka. Kemudian dari hasil pengungkapan tersebut tentunya ada beberapa barang bukti yang berhasil diamankan yang saat ini bisa dilihat, yaitu antara lain sabu seberat 38,81 gram, ganja 4.603 gram atau 4,6 kilo, kemudian sinte 938 gram, kemudian bibitnya atau bibit sinte 4,46 gram, kemudian bibit sinte cair 37 mili, ekstasi 5 butir, psikotropika 74 butir, dan OKT 3.254 butir. Dan perlu kami sampaikan bahwa kurun waktu OKT yang berhasil diamankan dari kurun waktu Januari sampai dengan bulan ini, itu Polres Cimahi, Sat Narkoba setidaknya berhasil mengamankan 31.443 butir OKT. Dari hasil pengungkapan ini, dengan nilai barang bukti yang diamankan, kurang lebih bila dirupiahkan mencapai angka 750 juta. 750 juta rupiah dan berhasil menyelamatkan kurang lebih 10.000 jiwa. Kemudian dari 34 kasus, 41 tersangka, diantaranya adalah 8 kasus, 8 tersangka untuk kasus sabu, kemudian 7 kasus, 8 tersangka untuk kasus ganja, kemudian 12 kasus, 16 tersangka untuk kasus tembakau sintetis, kemudian 1 kasus, 1 tersangka untuk kasus psikotropika, dan 6 kasus, 8 tersangka untuk kasus UKT. Dari hasil pengungkapan 34 kasus, ada beberapa pasal yang disangkakan, antara lain adalah sebagai berikut. Pasal 111 ayat 1, Pasal 112 ayat 1 dan ayat 2, kemudian Pasal 114 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika,
kemudian pasal 60 ayat 1 huruf B, dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropika, dan pasal 435 Jo 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yang mana ancamannya adalah ancaman maksimal 20 tahun dan minimal 4 tahun pidana penjara. Dari 34 kasus dan 41 tersangka yang berhasil diamankan, ada 4 kasus menonjol yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan seluruhnya, yang mana 3 diantaranya adalah kasus home industry tembakau sintetis, dan 1 diantaranya adalah pengungkapan ganja seberat 3,7 kilo oleh Pasutri, pasangan suami istri. Yang pertama kasus yang menonjol adalah yang berhasil diamankan di daerah Citerep, Cimahi Tengah, dengan 2 tersangka, yaitu kasus home industry yang dilakukan oleh tersangka IAS dan tersangka MSA. Yang mana tersangka IAS dan tersangka MSA adalah saudara sepupu. Mereka diamankan terkait dengan kepemilikan 300 gram tembakau sintetis, yang mana mereka beli dari salah satu akun IG yang sampai saat ini masih dilakukan pengejaran untuk bisa dilakukan pengungkapan terhadap penjual, karena para tersangka membeli bibit tersebut dari akun tersebut. Kemudian setelah itu saudara ini berdua ini akhirnya mereka meracik dan juga mengedarkan melalui akun IG mereka sendiri dengan nama ms.exotic, dengan tarif 0,5 gram untuk 50.000, 0,7 gram untuk 100.000, dan 2 gram untuk 175.000, yang mana peredarannya sudah mereka lakukan dari bulan Juni 2025. Yang kedua terkait dengan home industry, tembakau sinte yang diamankan terhadap 3 tersangka, yaitu ABS, MRF, dan ALR. Yang mana dari 3 tersangka ini salah satunya masih bersekolah, sekolah kelas 3 SMA di salah satu sekolah di kota Cimahi. Terhadap yang bersangkutan ditemukan ada beberapa ratus gram terkait tembakau sintetis, yang mana si pelajar ini mempunyai tugas diberikan tembakau sintetis yang siap jadi, kemudian untuk ditempelkan di beberapa lokasi, kurang lebih ada 20 titik. Tugasnya adalah untuk menempelkan di 20 titik tembakau sinte yang sudah jadi untuk siap dijualkan, dan juga dia menjualkan hasil produksinya tersebut kepada tersangka ALR, yang akhirnya tersangka ALR juga menjualkan kembali di beberapa konsumen-konsumennya. Dan perlu diketahui bahwa terhadap tersangka ABS ini, dia belajar untuk meracik sampai dengan bisa memproduksi dari YouTube. Kemudian hasil yang bisa kami hitung sampai dengan saat ini, tersangka memperoleh keuntungan kurang lebih 24 juta masing-masing. Yang ketiga terkait dengan kasus home industry tembakau sintetis terhadap tersangka yang diamankan inisial FAN, yang mana diamankan di Cipageran terhadap kepemilikannya 50 gram tembakau sintetis, yang mana dia dapatkan dari akun IG atas nama Mr.Noir. Kemudian kemudian dari hasil pembelian tersebut akhirnya diproduksi untuk bisa diedarkan kembali, yang mana ruang lingkupnya untuk penjualan ada di wilayah kota Cimahi. Dan yang terakhir, kasus menonjolnya terkait dengan pengungkapan terhadap 3,7 kilo ganja terhadap tersangka Pasutri, yaitu adalah ZU sebagai suami dan
ESH sebagai istri. Di mana terhadap tersangka berhasil diamankan di daerah Mandala Jati, Kota Bandung, yang mana tersangka merupakan hasil pengembangan dari beberapa tersangka yang sudah berhasil diamankan, sehingga akhirnya Sat Narkoba Polres Cimahi berhasil mengungkap kembali dengan barang bukti yang terbilang berat, besar 3,7 kilogram, yang mana barang tersebut didapatkan dari tersangka yang masih dilakukan pengejaran dengan inisial H di daerah Betung, Banda Aceh. Kemudian dengan cara bagaimana untuk mengelabuinya, upaya tersangka dengan modus adalah dimasukkan dalam kotak yang berisi label pengobatan herbal untuk mengelabui para petugas yang alhamdulillah berdasarkan hasil full bucket dan penyelidikan lebih lanjut berhasil diamankan untuk sebelum akhirnya diberangkatkan melalui salah satu armada bus yang akan menuju yang dari Aceh menuju ke Bandung, sehingga alhamdulillah belum sempat tersebar. Kemudian dari pengakuan tersangka dan dari hasil full bucket, ternyata Pak Sutri ini sudah melakukan aksinya kurang lebih 4 bulan ke belakang dari mulai bulan Juni 2025. Demikian rekan-rekan beberapa perkara dan kasus yang bisa kami sampaikan terkait dengan barang bukti maupun tersangka yang ada. Silakan, mau ada yang beberapa ditanyakan. Dan kalau Pak Sutri ini ngambil barangnya dari Aceh dan atau langsung atau gimana? Jadi pengiriman barang tersebut adalah pengiriman bentuk paket yang dikirim dari Aceh menuju ke Bandung menggunakan salah satu armada bus yang di situ tertulis di label boxnya itu, ini di labelnya itu seperti ini, obat tenaga lahir batin tertulisnya. Ini seolah-olah adalah obat herbal yang seperti kapsul besar ini. Jadi ini di dalamnya adalah ganja ini yang sudah dipotong ini. Nah ini dalamnya adalah ganja. Ini bukan obat herbal. Ini ganja. Ini kita kupas. Ini adalah kupasannya. Ini kupasannya. Ada seperti ini kapsulnya. Tertulis di sini ada. Untuk menambah tenaga, untuk menyembuhkan penyakit, untuk menyembuhkan penyakit mah, sakit ulu hati, menyembuhkan angin merah. Dan cara minum bagi kaum laki-laki adalah setengah gelas. Ini upaya untuk mengelabui dari petugas dan juga untuk mengelabui dari mereka yang bertugas di armada, sehingga mereka meyakinkan bahwa ini adalah obat herbal. Padahal alhamdulillah berdasarkan hasil full bucket yang dimiliki oleh Sat Narkoba Polres Cimahi, ini adalah ganja yang ternyata setelah diamankan jumlahnya 3,7 kilogram. Ini pengiriman perdana, Komandan, atau sebelumnya juga sempat? Kan udah 4 bulan. Ini pengirimannya sudah berulang karena kejadian ini dia sudah melakukan aksinya 4 bulan, tapi masih kami lakukan upaya pengembangan lebih lanjut untuk berapa jumlah kuantitas pastinya. Tapi yang pasti ini bukan pengiriman yang pertama. Untuk yang pelajar kan dia menyebarkan ke teman-teman sekolahnya, karena dia masih sekolah juga. Baik, sampai saat ini tugas dari ABS terhadap MNF, yang mana MNF ini adalah salah satu pelajar berusia 18 tahun, kelas 3 saat ini, di salah satu sekolah di kota Cimahi. Itu tugasnya adalah menjualkan barang yang sudah diracik oleh tersangka ABS. Dan saat ini ada 20 titik yang dia tugaskan, dan dia juga menjual kepada tersangka ALR. Ini masih kita lakukan pendalaman dan pengembangan lebih lanjut terkait dengan penyebaran jualannya ke sekolah tersebut. Ini masih kita lakukan pendalaman. Pak Sutri keuntungannya, karena ini belum sempat ya, karena yang ini kalau memang ini sempat terjual bisa 25.400.000-an, bisa 25 lebih. 1 kilo itu 25. 1 kilo 10 juta. Berarti 37 juta kurang lebih. Itu kurang lebih. Oke. Cukup. Sangat. Pak Sutri. Pak Sutri dulu, Pak Sutri. Oh, udah tua.
Ini ZU 55 tahun dan ESA 45 tahun. Baik, dijawab ya ZU. Sebelum kerja apa? Jualan Jualan di mana? pasar baru, jualan bantu-bantu domam, jualan Tuh, lebih sore. Kota Baru. enggak pasar baru, Pasar Baru. Jualan apa? bantu-bantu jualan pakaian. Jualan pakaian, Pasar Baru. Awalnya bisa tahu pesan ini dari mana? Enggak ada yang minta dari istri saya. Istri minta. Berarti yang kenal istri. Ya, Coba Ibu ketahui ini bisa jual sampai beli dari Aceh dari mana? Loh, suami kata istri kata suami. Udah badami dulu yang benar yang mana? Oh, jadi Anda punya kenal untuk bisa jual gini? Oh, karena kamu orang Aceh, Iya. orang Aceh, kenal, kirim ke sini. Kemudian kalau sudah dapat ini, yang ngejualnya siapa? ya istri saya. Istri jual. Enggak, suami juga. Aku gini, Nah, ini nikah. Kalau nikah bener nikah. boleh sedikit menjelaskan? Ya silakan. Apa yang ibu tahu? Jangan dibantah ya, biar aja dengar. Aku nikah baru mau 5 bulan ya. Udah ini aja kesini aja, jangan Iya, ke nikahnya, jadi- kesini aja, iya. jangan ke nikahnya. Aku kan- Yang jual siapa? Suami. Lah terus ibu Dia transit aja di rumah. ini transit ke rumah. Ya, keterangan dari bapak, ibu bantu jual. Jual ke siapa? Karena almarhum suami saya teman. Bukan, yang ditanya ini aja. Ini jualnya siapa? Ke siapa? Caranya jualnya ke siapa? Ke teman-teman suami almarhum kan ini. Teman-teman suami temannya. almarhum. Berarti yang dijual ke yang sudah kenal. Iya. Itu saja. Nah, itu. Nah, cukup itu ya. Nah, sekarang selain ini, ibu kerja apa? Sehari-harinya? IRT IRT saja. Putra putri berapa? 4. 4. Tahu ibu jual ini? Enggak ada. Bapak, putra putri berapa? 3, 4. Pak tahu jual ini? Enggak tahu. Enggak tahu, Ini kan Pak. rahasia kami. Ini rahasia. Berdua berarti berdua sudah sepakat untuk jual ini ya. Keuntungannya yang kemarin berapa setiap kali penjualan? Nggak pernah ngitung. Itu kan dipakai buat sehari-hari. Dipakai buat sehari-hari jadi nggak pernah ngitung. Oke. Bang jualan di pasar baru nggak cukup pak? Jual pasar baru nggak? Enggak ada. Ada teman dari pasar baru, teman luar atau apa yang untuk dibantu dijualin? Enggak Yang ada. untuk orang pasar baru tahu nggak bapak jual ini? Enggak tahu, itu rahasia. Dipakai juga nggak Pak barangnya Pak? Ya, ya kadang-kadang dipakai. Dipakai juga. Ibu positif duduknya. Duduk positif. Ibu juga pakai Bu? Kemarin aja sedikit nyoba. Iya siap. Ya. Nah, maksudnya tuh ya nyoba aja. Ya sudah itu jawabannya. Udah. Nah, ada lagi? Cukup. Cukup? Barang putih ya. Siap. Ya, duduk. Pelajar di sini. Bang, pelajar Bang. Cek. Pelajar. Pelajar. Pelajar Bang. ABS, MNF sama ALR. Ada masih sekolah, Yang masih sekolah. Satu lagi. Dua ya. Mana ABS? Mana ABS? Kamu ABS? ABS? Agung Budi. Nizar. Andika mana Andika? Andika nih. Ini Andika, ini Nizar. Ini ALR. Lodi lah mana Lodi? Lodi sini. Nah, Lodi. Baik. Ini dari kasus menonjol yang kami sebutkan tadi di urutan yang kedua terhadap 3 tersangka di mana home industry tembakau sintetis terhadap 3 tersangka yang mana umurnya masih sangat belia semuanya 19 tahun, 18 dan 18 tahun yang mana salah satunya masih bersekolah. Jadi untuk siklusnya adalah ABS, kemudian dia memesan ke salah satu akun, kemudian nanti habis itu dia meracik sampai dengan akhirnya siap, kemudian didorong kepada MNF yang akhirnya disimpan di beberapa titik dari hasil penyelidikan dapat 20 titik dan kemudian dijual kembali ke ALR yang mana oleh ALR ternyata barang tersebut dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan hasil daripada keuntungannya kurang lebih yang berhasil dihitung 24 juta rupiah. Ada yang kan? Bro, udah berapa lama Bro terlibat Bro? Sudah berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. Buat apa Bro? Buat kebutuhan. Kemudian apa? Buat apa Bro?
Gak tahu, Pak. Lupa. 1 bulan. Duitnya buat apa, bro? Kamu orang tua kamu tahu nggak? Waktu kemarin nggak tahu. Tapi di sekolah kamu jual nggak? Enggak. Ke teman-teman kamu jual nggak? Nggak. Dapat keuntungan berapa setiap kali itu nyimpan titik itu? 200. 200.000 satu titik. Enggak, 200.000. Jadi semuanya 20 titik tuh 200.000, Pak. Oh, tapi dapat barangnya juga dikasih. Enggak, Make juga nggak? pakai Make. Itu belajar dari mana? dari Instagram. Dari Instagram belajar sampai kamu. Tapi sebelum bisa akhirnya kan dicoba dulu kan? Tester dulu, iya kan? Ya. Oke. Cukup? Cukup dan Ya, nah, benar. Ya. Baik, mana hujan ya? Nah.